kalau diperlukan saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Masih di Satu Meja Forum, Bung Freddy, tadi sebelum ditutup kan pragmatis gitu. Nah ini 31 Januari 2026, artinya masih di tahun yang sama dan Juni akan rencana. Ya meskipun tadi yang ditampilkan adalah PSI dan saya yakin di hadapan relawan juga ada, hanya mungkin tadi kita tidak putar. Anda mau menjelaskan apa? Ini kan makin clear bahwa ini bukan bicara soal panggilan nurani Pak Jokowi sebagai tokoh yang masih sering mendapatkan aduan, curhatan, tapi lebih kepada kerja-kerja politik yang ujung-ujungnya adalah untuk nanti 2029 atau keuntungan politik lainnya. Ya, seperti Bang Ansy, saya juga nggak mau terlalu banyak mengomentari tentang partai. Kenapa? Karena PSI? Enggak, ini soal Pak Jokowinya loh. Ada sekali lagi konteksnya Pak Jokowi menyampaikan itu kepada kami relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Pak Jokowi ya kekuasaan itu, politik itu bukan hanya tentang kekuasaan dan jabatan. Bagi Pak Jokowi, bagi kami, ya politik itu adalah juga menjaga kedekatan batin dengan masyarakat. Dan itu adalah alaminya Pak Jokowi. Beliau menyapa masyarakat, ya melihat kondisi real, itu sudah biasa dilakukan. Tapi banyak juga yang mencatat bicara soal kedekatan dan komunikasi dengan publik, dengan rakyat, tetapi ujung-ujungnya kan ada benefit elektoral. Ya, justru itu. Tapi maksud saya jangan langsung dimaknai, diartikan manuver politik 2029. Oh gitu? Ya, jangan langsung ansih seperti itu. Tetapi kalau nanti modal sosial ini, modal kedekatan politik ini, ya memang pada saatnya harus digunakan telunjuk Pak Jokowi, ya di dalam kontestasi politik 2029, menurut saya itu adalah keuntungannya Pak Jokowi, keuntungan kami relawan, Projo misalnya, ya ketika kami dekat dengan rakyat, Bung, gitu loh. Kira-kira bahasa gampangnya gini, kalau toh pun seorang Joko Widodo mantan presiden yang anaknya ada di posisi wakil presiden, yang kedua juga anaknya juga ketua umum partai, ya kalau berbicara untuk elektoral politik juga nggak apa-apa kok. Kenapa harus kemudian dihindarkan? Enggak, memang Projo juga nggak tabu itu. Tetapi maksud saya kita belum berbicara, masih jauh elektoral 2029. Kita tidak menafikan bahwa ini pada kontestasi 2029 modal sosial ini akan digunakan untuk itu, iya, tetapi belum berbicara Mas Gibran hari ini. Gitu loh. Ya sekali lagi kalau bicara PSI harusnya teman PSI di sini, tetapi belum bicara Mas Gibran. Meskipun tadi di video itu jelas ya di hadapan ini saya akan turun, saya akan membesarkan, sekali lagi jelaskan ke provinsi, kabupaten, kota. Iya. Kita tidak bantah itu, makanya saya katakan tadi. Atau beda, kalau di PSI begini, kalau di Projo begini. Kepada kami. Sama, kira-kira. Bukan, kepada kami Pak Jokowi belum pernah mengatakan ayo gabung PSI, ayo ikut, belum pernah. Jadi sekali lagi saya nggak kompeten bicara tentang PSI. Saya hanya bicara relawan dengan Pak Jokowi. Dan siap mendampingi Pak Jokowi keliling-keliling. Siap mendampingi Pak Jokowi, begitu loh. Oke. Bung Ansy, Anda tadi mengatakan hari ini bukan lagi bicara soal investasi politik untuk 9, tapi lebih kepada realitas yang dihadapi rakyat, butuh konkret gitu. Anda mau mengatakan bahwa sudahlah, jangan lagi pakai kamuflase mendekati rakyat, ujung-ujungnya adalah investasi politik, atau Anda ingin mengatakan sekelas presiden yang sudah menjabat 2 periode harusnya bicara soal kerisauan bangsa, lebih konkret gitu. Rakyat yang cerdas tentu bisa menilai. Hari-hari ini para pemimpinnya itu memikirkan apa yang menjadi jeritan
dan kebutuhan rakyat dan hadir sebagai problem solver, ataukah justru sedang menyiapkan anak tangga dalam kaitannya dengan politik kekuasaan? Kalau sikap PDI Perjuangan 2029 itu masih terlalu jauh dan terlalu dini kita bicara soal politik elektoral, kontestasi 2029. Saat sekarang itu yang menjadi konsentrasi PDI Perjuangan adalah bagaimana menghadirkan solusi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itulah juga yang kami harapkan dilakukan oleh Presiden Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya. Karena sejatinya pemerintahan ini dipilih, diberikan mandat, pertama-tama itu untuk bekerja, memajukan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Gini, Bung Asri. Kalau belum apa-apa hari ini, masing-masing kekuatan politik itu sudah memasang kuda-kudanya untuk politik elektoral 2029, lalu bangsa ini itu hanya bergerak dari fase kontestasi tanpa kerja menuju kepada sebuah fase kontestasi Tapi baru. bukannya itu yang terjadi selama ini kan? Itu yang terjadi selama ini kan. Setiap pemilu ke pemilu selalu efektif bekerja paling 2 tahun. Tahun ketiga sudah bicara soal lagi. Dari awal sudah mendesain program-programnya untuk paling tidak mengamankan di the next pemilu. Bukannya itu? Ya, Kita kan hari melihat ini angka. 2 tahun pun belum sampai. Dan hari ini kita lihat memang daya beli masyarakat itu sangat rendah. Persoalan real ekonomi, kesulitan ekonomi itu membutuhkan jalan keluar yang serba cepat. Dan mestinya seluruh partai politik ataupun tokoh-tokoh politik yang berada di balik Presiden Prabowo Subianto ini kan mengkonsolidasi diri untuk kemudian memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Ini berharap bahwa pemerintah ini itu solid. Dan Presiden Prabowo itu bertindak sebagai semacam konduktor yang memimpin sebuah orkestrasi, termasuk di sana ada partai yang ada di pemerintahan semua. Ini harus membangun sebuah soliditas dan sinergi untuk menyelesaikan persoalan ini. Begitu. Kalau peranan itu diambil oleh Jokowi dan ke depan akan juga sama kira-kira. Hanya bedanya dia individu yang punya masa masih kuat. Anda melihat seperti apa? Harusnya kan didukung juga kan sama sebetulnya. Ya kalau bicara soal yang bersangkutan ini bagi kami sudah tutup buku ya. Oh sudah tutup buku. Ini sudah cerita masa lalu dan bagi PDI Perjuangan itu orang datang dan pergi, come and go itu hal yang biasa saja begitu. Oke. Tetapi konsentrasi, fokus dan prioritas PDI Perjuangan hari ini bukan di situ. Bukan di bagaimana manuver politik, strategi politik untuk mengkapitalisasi, untuk meningkatkan elektoral. Tetapi jawab dulu persoalan ini. Ini dalam politik kan kita juga butuh hal-hal yang tidak saja pragmatisme politik, tetapi juga bicara soal hal-hal yang menyangkut elementer, fundamen dari berbangsa dan bernegara ini. Contoh, soal tata kelola pemerintahan hari ini. Ini kan bukan sesuatu yang mengada-ada dan membutuhkan ya pembenahan, koreksi yang betul-betul dilakukan sehingga kemudian kita berharap pemerintah Presiden Prabowo ini bisa bekerja secara baik. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini bacaan Anda. Ini saya anggap Anda punya pendapat bahwa ini pragmatisnya Pak Jokowi untuk Kaisang atau untuk Gibran nih? Ya bisa dua-duanya. Oke. Kalau Kaisang itu adalah ketua umum PSI, kenapa menjadi ramai pembicaraan soal Pak Jokowi yang rencananya akan belusukan mulai bulan depan? Sepertinya ada satu keyakinan bahwa Pak Jokowi itu tetap sakti mandraguna seperti dahulu kala. Jadi siapapun yang teridentifikasi dekat dengan Jokowi menjadi bagian dari Jokowi dan tune in dengan Jokowi, entah itu partai seperti PSI, figur seperti Gibran, akan mendapatkan faedah elektoral. Tapi progresnya PSI sampai sekarang sejak awal Kan itu yang sedang ingin diuji sebenarnya. Saya termasuk
Termasuk yang sedang nunggu-nunggu di 2029, apakah kesaktian Pak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu itu akan kembali terulang di 2029. Karena kalau kita bicara PSI hari ini dan di 2029, orang sudah tak ada perdebatan apapun, ini adalah pertaruhan politik Pak Jokowi. Kalau di 2029 untuk yang pertama kalinya PSI lolos ke parlemen, pertama kali yang akan dicari dan mendapatkan standing Tangan applause dinginnya adalah Jokowi. Pak Jokowi. But on the other hand, kalau tidak lagi lolos ke parlemen, ini PSI untuk yang kesekian kalinya, Tidak pasti lolos. Pak Jokowi akan disebut bahwa rekornya sudah selesai. Rekornya tidak sementereng dahulu kala waktu masih bersama dengan PDIP. Kan begitu jalan ceritanya Mas Bang, Yogi, sebenarnya. kalau ini jelas-jelas fix, ini pragmatisme politik. Pragmatisme politik. Ya. Dan ini berarti memang jarak pandangnya itu cuma Masa 5 tahun. Anda tidak melihat ada kerisauan gitu? Dan itu bukan tipikal politisi negarawan. Jika hanya berpikir dalam rentang waktu yang sangat pendek. Ya, saya kutip satu. Bung Adi paham betul ya, Harold de Laswell. Dia bicara soal who gets what, when, and how. Hanya bicara soal dapat apa, bagaimana, dan dengan cara apa. Lupa hakikat politik itu apa. Lupa bahwa esensi dari kita berpolitik itu adalah untuk apa. Nah, ini yang hilang. Tapi begini, dan Bang. kalau itu tidak dilakukan. Tapi begini Bang Ansi, bahwa setiap orang, setiap figur, setiap tokoh itu ingin pragmatis, bahkan itu wajib hukumnya dalam. Wajar-wajar aja kan? Bukan wajar bagi saya, itu wajib hukumnya. Kalau kita baca Saya punya target. Kalau kita bicara tentang teori-teori yang misalnya komunikasi politik, Ervin Goffman, tentang partai politik ini sangat pandai bicara untuk menyembunyikan keinginan sesungguhnya. Oh, ini atas nama rakyat, pemilu masih jauh, kemudian menyerap observasi, ujung-ujungnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Udah sesederhana itu saja. Saya justru yang mendukung Mas Yogi bahwa semua partai politik yang ingin membesarkan partainya atau membesarkan siapapun, nggak apa-apa. Hari ini pemilu, besok langsung kampanye untuk 5 tahun yang akan datang. Menurut saya itu justru jauh lebih hebat. Oke, kita masih punya pertanyaan besar.